kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai landasan manajemen pendidikan. Nah, di dalam landasan manajemen pendidikan ini kita akan membahas 5 topik. Di antaranya yang pertama adalah pengertian dari manajemen pendidikan, yang kedua adalah filsafat manajemen pendidikan, yang ketiga adalah pandangan kita tentang manajemen pendidikan, yang keempat adalah tujuan dari manajemen pendidikan, dan yang kelima adalah pendekatan manajemen pendidikan. Agar teman-teman bisa lebih paham mengenai topik yang tadi sudah saya sampaikan, maka disimak baik-baik ya videonya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan manajemen. Landasan pendidikan merupakan dasar dalam pelaksanaan manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan atau menggerakkan, dan mengawasi seluruh kegiatan agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Saya akan menjelaskan tentang filsafat manajemen pendidikan. Filsafat manajemen pendidikan terdiri atas 3, yaitu hakikat kerja, hakikat tujuan, dan hakikat manusia. Yang pertama, hakikat tujuan. Pengertian dari hakikat tujuan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam konteks pendidikan, hakikat tujuan dapat merujuk pada esensi dari suatu kurikulum atau program pembelajaran. Tujuan pendidikan mungkin melibatkan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, hakikat tujuan adalah inti atau esensi dari maksud atau arah yang ingin dicapai, dan interpretasinya dapat sangat bervariasi tergantung pada konteksnya. Yang kedua, hakikat kerja. Hakikat kerja adalah esensi atau inti dari proses atau aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan kerja. Ini mencakup pemahaman tentang tujuan, nilai, dan makna dari pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam konteks profesional atau bisnis. Hakikat kerja melibatkan aspek-aspek seperti tanggung jawab, produktivitas, kolaborasi, kompetensi, dan kepuasan dalam melakukan tugas-tugas yang ditugaskan. Yang ketiga, hakikat manusia. Hakikat manusia mencakup pemahaman tentang esensi atau inti dari keberadaan manusia. Berikut adalah beberapa sudut pandang yang dapat menjelaskan pengertian hakikat manusia. Yang pertama, filsafat. Dalam filsafat, hakikat manusia sering dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai keberadaan, tujuan hidup, dan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, agama. Dalam konteks agama, hakikat manusia sering dihubungkan dengan konsep penciptaan, tujuan hidup, dan tanggung jawab moral. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu menurut Gulin dalam Fatin 2009 adalah aplikasi apabila teorinya mampu menuntut manajemen dan memberi kejelasan bahwa apapun yang harus dijelaskan pada situasi tertentu dan memungkinkan mereka meramalkan akibat-akibat dan tindakan-tindakannya. Manajemen sebagai seni dimaksudkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui kegiatan orang lain. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam membentuk peserta didik. Pandangan manajemen pendidik pada dasarnya adalah ilmu dan seni dalam mewujudkan tujuan masa depan melalui pendidikan dengan sebuah sistem. Sekian. Saya akan menjelaskan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sangat berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya, setiap kegiatan pendidikan tentunya perlu dievaluasi secara akurat dan sistematis. Evaluasi ini berguna untuk meningkatkan kualitas, kinerja, efektivitas, dan efisien kegiatan pendidikan. Ada beberapa peningkatan, yaitu peningkatan kualitas layanan pendidikan. Contohnya yang pertama, pengembangan kurikulum yang relevan, yaitu memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan relevan dengan zaman dan mempersiapkan siswa untuk
menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk membuatnya lebih menarik, interaktif, dan memberikan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana, yaitu memastikan fasilitas pendidikan yang memadai dan lingkungan belajar yang nyaman untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Yang berikut, peningkatan kinerja sekolah. Contohnya yang pertama, manajemen efektif, yaitu memastikan bahwa sekolah memiliki manajemen yang efektif, termasuk kepemimpinan yang kuat dan sistem administrasi yang efisien. Yang kedua, partisipasi orang tua dan masyarakat, yaitu mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan orang tua. Kegiatan sukarela, dan proyek-proyek sekolah bersama. Yang ketiga, pengintegrasian teknologi dalam administrasi sekolah, yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi sekolah, termasuk manajemen catatan, komunikasi, dan pelaporan. Yang keempat, inovasi dalam metode pembelajaran, yaitu mendorong inovasi dalam metode pembelajaran untuk menjaga ketertarikan siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Yang kelima, kemitraan dengan lembaga pendidikan lain, yaitu berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lain seperti universitas atau lembaga pelatihan untuk mengakses sumber daya tambahan dan berbagi praktik terbaik. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan manajemen pendidikan bagian ketiga dan keempat. Bagian ketiga, efektivitas kerja. Efektivitas kerja mengacu pada seberapa baik suatu tindakan atau proses berhasil mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Hal ini fokus pada hasil akhir yang dihasilkan dari upaya yang dilakukan. Contohnya, seperti seorang manajer yang berhasil meningkatkan penjualan produk dengan menerapkan strategi pemasaran yang baru di perusahaan. Yang keempat, efisiensi kerja. Efisiensi kerja mengacu pada seberapa baik sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan. Contohnya, seperti seorang pekerja yang mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya saat menyelesaikan tugas-tugas harian, sehingga dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang sama. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen pendidikan. Di sini ada 11 pendekatan manajemen pendidikan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan empirikal atau kasus. Pendekatan empirikal atau kasus adalah ilmu dan praktek manajemen pendidikan yang dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Contohnya di sini adalah guru melakukan beberapa metode pembelajaran berbeda terhadap siswa dan dipilihlah salah satu metode pembelajaran yang paling efektif sehingga terjadinya pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Yang kedua adalah perilaku antar pribadi. Perilaku antar pribadi adalah ilmu dan praktek manajemen pendidikan yang dipelajari melalui hubungan-hubungan antar pribadi pada organisasi atau dalam hal ini sekolah, dengan fokus kajian adalah individu dan motivasinya. Contohnya adalah dengan mempelajari motivasi kerja guru. Yang ketiga adalah perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi atau sekolah yang lebih dominan daripada hubungan antar pribadi. Contohnya adalah dengan mengetahui budaya sekolah atau iklim kerja sekolah. Baik, yang keempat adalah sistem sosial kooperatif, yaitu memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok, bahwa mempelajari manajemen pendidikan dapat dilakukan dengan mempelajari hubungan antara manusia sebagai sistem sosial yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, untuk mengetahui kinerja guru dapat dilihat baik dari aspek dalam diri guru internal maupun dari aspek luar guru, yaitu eksternal. Yang kelima, sistem sosial teknikal, yaitu sistem teknikal memberi pengaruh besar kepada sistem sosial hingga perlu dikembangkan keterpaduan, perhatian, dan praktek secara stimulan untuk keduanya. Contoh seperti penggunaan metode baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan di sekolah, seperti menggunakan software tertentu dalam memudahkan pekerjaan. Yang keenam, teori keputusan, yaitu manajer adalah mengambil keputusan sehingga pengembangan manajemen pendidikan ada pada kemampuan dan keahlian dalam mengambil keputusan. Contohnya, maju mundurnya sekolah sangat ditetapkan dari kecepatan keputusan yang diambil kepala sekolah. Kepala sekolah harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
Yang berikut pendekatan sistem. Pendekatan sistem mempelajari bagian-bagian interdependen organisasi dan hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Contohnya, perbaikan pendidikan tidak hanya bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem pembelajarannya saja, tetapi perbaikan harus dilakukan dalam semua lini atau aspek dan bagian dari unsur pembentuk sistem sekolah semuanya harus diperbaiki. Yang berikut pendekatan manajemen sains atau pendekatan manajemen ilmu. Dalam konteks pendidikan manajemen sains atau ilmu ini merujuk pada penerapan prinsip-prinsip ilmu manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pendidikan. Contohnya, mengkaji efektivitas manajemen pendidikan berdasarkan metode kuantitatif. Salah satu contoh metode kuantitatif dalam pendidikan adalah penelitian survei dengan menggunakan kuesioner. Yang berikut pendekatan kontingensi atau situasional. Pada pendekatan ini mengacu pada ide bahwa tidak ada manajemen tunggal yang sesuai untuk semua situasi. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan manajerial harus disesuaikan dengan konteks dan kondisi spesifik yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Dengan kata lain, manajer pendidikan atau di sini kepala sekolah perlu merespon secara fleksibel terhadap perubahan lingkungan, kebijakan, dan kebutuhan siswa serta guru-guru dan staf. Ini memungkinkan adaptasi strategis agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif sesuai dengan tuntutan situasional. Contohnya, kepala sekolah mesti tanggap atau cepat menanggapi terhadap situasi yang terjadi. Kepala sekolah harus menjadi sosok yang menjadi pemecah masalah sehingga semua permasalahan bisa diselesaikan. Kemudian pendekatan manajemen pendidikan yang ke-10 adalah peranan-peranan manajerial. Nah teman-teman, kita sudah tahu bersama bahwa peran manajerial itu dijalankan oleh seorang kepala sekolah. Nah, seorang kepala sekolah di sini harus memiliki peranan manajerial yang baik. Di antaranya dia harus mencakup 3 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, di dalam perencanaan, seorang kepala sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan setiap kegiatan yang ada di sekolah. Mengapa dikatakan demikian? Karena perencanaan di sini adalah proses pembentukan tujuan terhadap sasaran yang ingin dicapai. Jika seorang kepala sekolah tidak memiliki perencanaan yang baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang, maka bisa dipastikan bahwa apa yang sudah direncanakan tidak mungkin tercapai. Kemudian untuk yang harus dijalankan oleh seorang kepala sekolah berikutnya, yaitu yang kedua adalah pelaksanaan. Setelah seorang kepala sekolah melakukan yang namanya perencanaan, maka kepala sekolah juga bisa melakukan yang namanya pelaksanaan. Nah, teman-teman, saya berikan contoh di sini. Jika seorang kepala sekolah sebelumnya sudah merencanakan yang namanya organisasi siswa intrasekolah, maka seorang kepala sekolah itu tidak hanya melakukan perencanaan terhadap organisasi yang sudah direncanakan tadi, tetapi harus melaksanakannya. Di saat pelaksanaan itu bukan hanya langsung dilaksanakan saja di sekolah, tetapi seorang kepala sekolah itu harus memikirkan hal-hal yang bisa membantu dalam mewujudkan apa yang sudah direncanakan, supaya kedepannya tidak ada yang namanya kendala atau hambatan yang bisa terjadi. Yang ketiga itu adalah pengawasan. Jika seorang kepala sekolah sudah melakukan yang namanya perencanaan, kemudian melakukan yang namanya pelaksanaan, maka seorang kepala sekolah harus melakukan yang namanya pengawasan. Nah, pengawasan di sini bertujuan agar apapun yang dilakukan di sekolah, setiap kegiatan yang akan dilakukan di sekolah, semuanya bisa berjalan dengan baik, tanpa adanya faktor-faktor yang membuat kegiatan tersebut terhalangi atau hal-hal yang bisa membuat kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Jadi seorang kepala sekolah harus menjalankan 3 hal tersebut agar manajerial pendidikan itu bisa dijalankan dengan baik. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan operasional. Nah teman-teman, pendekatan operasional di sini adalah suatu konsep yang bersifat abstrak yang berguna untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Nah contohnya di sini, seorang guru itu mengukur tingkat pencapaian siswa melalui ujian standar, dan kita ketahui bersama bahwa ujian standar di sini adalah ujian sekolah. Teman-teman, mungkin itu saja pendekatan-pendekatan yang bisa kami jelaskan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.